terorisme begitu sering mengukir prestasi walau tanpa bukti dan saksi. Ajaran sesat merajalela, pelakunya terkesan jumawa karena punya kawan dan backing orang ternama, sehingga MUI pun dibuatnya geleng-geleng kepala. Nauzubillah min dzalik. Begitulah ternyata krisis moral dan akhlak telah melanda generasi tua di negeri ini. Lalu bagaimana dengan generasi mudanya? Menurut catatan PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Jawa Barat sepanjang tahun 2020 saja, 2022 saja, dari sekitar 1.388 responden yang diteliti, pelajar SMP dan SMA, sebagian besar diantaranya sudah tidak perawan lagi, alias sudah terbiasa berzina. Bahkan ada yang sudah hamil. Kemudian jumlah remaja 15 sampai 19 tahun remaja putri di Jawa Barat diperkirakan sebanyak 1,8 juta jiwa. Di Jabar angka aborsi mencapai 200.000 kasus per tahun. Sekitar 14% dari mereka melakukan perbuatan zina itu di lingkungan sekolah, sedangkan 28% dari mereka melakukannya di rumah, sisanya di tempat rekreasi dan hotel-hotel. Di Papua terdapat sekitar ratusan pelajar yang mengidap HIV/AIDS. Dari jumlah tadi 60% lebih diderita pelajar asli asal Papua dan 40% lagi pelajar non Papua alias pendatang. Belum lagi kerusakan lingkungan yang terjadi sepanjang tahun 2022 lalu. Para ilmuwan memperingatkan bahwa planet ini telah melewati serangkaian titik kritis yang berpotensi terjadinya bencana. Menurut lapor dari jurnal Science menyebutkan sekitar 11 juta ton plastik masuk ke lautan setiap tahunnya. Mikroplastik ditemukan di es Antartika untuk pertama kalinya. Gelombang panas di Antartika yang memperlihatkan kenaikan suhu 20 derajat untuk pertama kalinya. Peringatan menunjukkan kemajukan pencairan permafrost di wilayah Arktik. Lapisan es Greenland mencair pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu 1 juta ton per menit, meningkatkan deforestasi di hutan hujan Amazon. Penelitian WHO menunjukkan bahwa perkirakan 4,2 hingga 7 juta orang meninggal karena polusi udara. 9 dari 10 orang menghirup udara yang mengandung polutan tingkat tinggi. Emisi gas rumah kaca yang memicu terjadinya pemanasan global yang sangat mengerikan. Setiap menit hutan seluas 20 lapangan sepak bola ditebang tanpa diimbangi program reboisasi. Pada tahun 2030, planet ini hanya akan memiliki 10% saja. Jika deforestasi tidak dihentikan, semua hutan kita bisa hilang dalam waktu kurang dari 100 tahun. Dan semua itu adalah fenomena gunung es. Sedikit yang terungkap dan lebih banyak lagi yang belum terungkap. Kita juga tentu mengikuti fenomena tawuran antar pelajar dan mahasiswa yang seringkali disebabkan oleh hal remeh yang tidak masuk akal. Dengan semua fenomena kebobrokan kaum muda Indonesia itu, kita kemudian dikejutkan dengan klaim bahwa sebuah media televisi, bahwa lembaga-lembaga rohis, adik-adik kita di SMA adalah sarang pengkaderan teroris. Stasiun televisi itu lupa bahwa rohis adalah benteng utama pembinaan moral anak-anak bangsa. Kenyataan dan fakta ini tentu saja membuat kita bertanya, mengapa itu semua terjadi? Dalam konteks perjuangan Nabi Ibrahim, kita dapat mengatakan bahwa banyak generasi tua dan generasi muda telah kehilangan obsesi dan cita-cita hidup yang sesungguhnya. Banyak orang berjalan dalam obsesinya yang semu. Mereka semua mungkin tahu bahwa korupsi, zina, dan melakukan kezaliman itu dosa. Tapi lemahnya obsesi dan cita-cita akhirat membuat mereka takluk tak berdaya pada godaan dunia yang menghancurkan masa depan akhirat mereka. Karena obsesi semacam ini pula, banyak orang tua yang lupa bahwa anak-anak mereka mempunyai kebutuhan yang jauh lebih besar dari hanya sekedar uang, gadget,
dan materi lainnya. Mereka membutuhkan belayan cinta. Mereka membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya melebihi harta benda yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan menjadi lebih baik selalu ada. Bagaimana pintu tobat Allah selalu terbuka bagi siapapun di antara kita yang ingin berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sekali lagi, marilah kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah teladan bagi setiap orang tua yang menyayangi anaknya. Beliau mengajarkan kepada kita cara yang benar dalam menyayangi anak kita, bukan dengan memuaskan segala permintaannya, tapi dengan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah dan kelembutan. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Hud ayat 75. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang lembut, pengasih, dan selalu kembali kepada Allah. Inilah sifat dan karakter dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang tua. Lemah lembut, pengasih, dan yang tidak kalah pentingnya, selalu kembali dan bersandar kepada Allah yang Maha Kuat. Coba renungkan doa yang dipanjatkan Ibrahim karena kecintaannya kepada keluarga dan anak-anaknya. Wa idh qala Ibrahim Rabbij'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku serta keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim ayat 35. Ada juga satu doa yang Ibrahim panjatkan, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan sholat beserta keturunanku. Duhai Tuhan kami, terimalah doaku. Ibrahim ayat 40. Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah kekhawatiran dan kegelisahan Ibrahim terhadap keturunannya. Karena itu, seperti Nabi Ibrahim, seharusnya kita selalu khawatir jika anak-anak kita akhirnya tidak lagi menyembah Allah. Jika anak-anak kita akhirnya tidak lagi menyembah Allah dan menghambakan dirinya kepada selain Allah, seharusnya kekhawatiran anak kita tidak sholat dan menjalankan perintah Allah lebih besar daripada saat kita kehilangan karirnya. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk berani berkorban demi meraih obsesi dan cita-cita akhirat. Kita harus berani mengorbankan obsesi politik kita jika itu hanya akan menghancurkan masa depan akhirat kita. Kita harus berani mengorbankan obsesi karir dan jabatan kita jika itu hanya akan membuat Allah murka. Kita harus berani mengorbankan obsesi nafsu kita jika itu hanya akan membuat kita menyesal di saat penyesalan tidak akan pernah berguna lagi di padang mahsyar. Semua obsesi keduniaan itu, hadirin, tidak akan pernah membuat kita bahagia. Demi Allah, jika pada akhirnya hanya akan menorehkan nama-nama kita dalam barisan makhluk yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, kepada mereka yang mendapatkan amanah untuk memimpin dan mengatur negeri ini, mulai dari level nasional hingga level lokal, kepada aparatur peradilan dan keamanan, tunaikanlah amanah mengatur negeri ini dengan penuh rasa takut kepada Allah. Jangan pernah berlaku zalim sedikit pun, karena itu kata Rasulullah akan menjadi kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Renungkanlah selalu firman Allah Ta'ala ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tahtashu fihil absar. Dan janganlah pernah sekalipun engkau menyangka Allah akan lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Sungguh Allah hanya mengulur mereka
hingga hari di mana pandangan mata mereka terbelalak. Ibrahim ayat 42. Kepada rekan-rekan generasi muda, jangan pernah terlena dengan tubuh yang masih kuat, mata yang masih tajam, kulit yang masih kencang, dan usia yang belum tua. Semua itu sama sekali bukanlah jaminan bahwa perjalanan Anda di dunia ini masih lama. Sebab tua dan muda memiliki kedudukan yang sama di hadapan kematian. Gunakanlah tubuh yang kuat dan usia muda ini untuk bekerja meraih kesuksesan dunia dan akhirat Anda. Kepada para muslimah yang mulia, kaum wanita adalah pilar utama pembangunan suatu masyarakat. Dan kaum wanita hanya bisa menjadi pilar utama itu jika mereka tetap berada dalam fitrah kewanitaan mereka sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan hari ini Indonesia yang tertatih-tatih ini menanti kehadiran Anda para wanita sejati yang membelai dan mendidik anak-anaknya dengan cinta, yang belajar setinggi-tingginya agar dapat menjadi ibu yang cerdas dan bijak bagi anak-anaknya, bukan untuk yang lainnya. Kepada para penanggung jawab dan pelaksana media informasi, pesan kami hanya satu: tulis dan sampaikan apa saja yang ingin Anda sampaikan. Tapi ingatlah bahwa setiap kata dan ucapan itu akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tak satu pun kata yang tertulis atau terucapkan yang akan luput dari pengadilan Allah kelak. Karenanya berhati-hatilah dengan jari, pena, dan ucapan Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, mari berkurban sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Hewan yang dapat dikurbankan adalah domba yang genap berusia 6 bulan, kambing yang genap setahun, sapi yang genap 2 tahun. Syaratnya hewan kurban tidak boleh memiliki cacat atau penyakit yang bisa berpengaruh pada dagingnya, jumlah maupun rasanya. Misal